Jadi baik teman-teman, uh, sekarang kita akan masuk pada kasus yang kedua. Kita akan masuk kasus yang kedua, yaitu Ibu Sarti, Ibu Rosi berperan sebagai coach dan Ibu Sarti akan berperan sebagai coaches. Dengan kasusnya 1, 2, 3, mulai. Selamat siang Ibu. Selamat siang Sarci. Bu, maaf sudah mengganggu waktu Ibu. Saya ingin bercerita sebentar dengan Ibu, bisakah? Oh iya nak, bisa, boleh. Ada apa nak? Apa yang kamu ceritakan? Begini Bu, belakangan ini saya kurang nyaman dengan satu bahasa Inggris Bu. Oh gitu. Jadi sebenarnya apa tujuan yang ingin kamu capai dari diskusi kita hari ini? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah yang sedang saya alami Bu. Terus ada lagi? Saya bingung Bu, mengapa saya diperlakukan tidak adil oleh Pak Anton. Kira-kira apa yang harus saya lakukan ya Bu? Oh begitu. Coba kamu ceritakan lagi lebih detail apa yang sebenarnya kamu rasakan sekarang. Saya sedih Bu, Pak Anton membuka saya diperlakukan tidak adil oleh Pak Anton Bu. Mengapa kamu berpikir seperti itu nak? Begini Bu, Pak Anton membuka les privat dan sebagian besar murid mengikuti les privat tersebut. Saya merasa tidak nyaman ketika Pak Anton selalu menyindir murid yang tidak mengikuti les tersebut. Oh begitu, kamu merasa tidak nyaman karena Pak Anton selalu menyindir. Terus ada hal lain kah yang kamu rasakan? Iya Bu, saya juga merasa bahwa nilai yang diberikan tidak adil. Saya selalu mendapat nilai kecil dibandingkan dengan teman-teman lain yang mengikuti les privat Bu. Padahal sebelumnya nilai saya selalu bagus Bu. Oh, Ibu paham maksud kamu. Kalau begitu, bolehkah kamu ceritakan lagi lebih detail ketidakadilan apa yang sebenarnya kamu rasakan? Biar kita bisa cari solusi. Baik begini Bu, saya merasa bahwa saya selalu menjawab soal-soal dengan benar. Saya juga aktif berdiskusi dalam kelas dan tidak pernah bolos dalam pelajaran. Tetapi, kenapa nilai saya yang saya dapatkan selalu kecil ya Bu? Dari permasalahan ini, sebenarnya yang kamu pikirkan langkah apa yang akan kamu selesaikan untuk menyelesaikan masalah yang kamu hadapi? Selama ini saya merasa saya sudah menjawab soal dengan benar. Dan saya juga aktif di kelas. Saya pikir bahwa saya mendapat nilai kecil ini karena tidak mengikuti les privat Bu. Oh, jadi kamu berpikir karena mendapatkan nilai kecil ini karena tidak mengikuti les privat. Apakah kamu pernah menceritakan masalah ini ke Pak Anton? Belum Bu. Oh, kalau belum, kira-kira apa yang langkah selanjutnya sebenarnya ingin kamu tempuh? Sebenarnya saya ingin bertemu dengan Pak Anton untuk menceritakan masalah ini. Kenapa sampai saya tidak ikut les dan kenapa saya selalu mendapatkan nilai paling kecil dalam kelas Bu. Terus kenapa tidak kamu lakukan nak? Sebenarnya saya takut dimarahi Bu.
apakah Pak Anton suka marah-marah? Tidak sih Bu, Pak Anton orangnya baik, tapi saya takut saja untuk bertemu langsung. Kenapa tidak coba kamu bertemu langsung sesuai rencana kamu? Iya juga sih Bu, sebenarnya saya harus mencoba bertemu dengan Pak Anton dulu ya. Nah, itu betul. Jadi, kira-kira setelah kamu bertemu dengan Pak Anton, apa yang akan kamu sampaikan? Saya ingin bertanya kepada Pak Anton, apakah dengan tidak mengikuti les privat, maka nilai saya lebih kecil? Terus apa lagi akan kamu tanyakan? Saya ingin menyampaikan alasan saya tidak mengikuti les privat, Bu. Nah, itu bagus. Kira-kira setelah kamu bertemu dengan Pak Anton, kira-kira Ibu mau tahu dulu kekuatan apa sih yang kamu miliki sehingga kamu yakin kamu bisa mendapatkan nilai tinggi? Mengkonfirmasi dugaan saya, Bu. Setelah itu, saya juga akan memeriksa kembali soal ulangan yang telah diberikan oleh Pak Anton sebelumnya. Bagus sekali rencana kamu, Nak. Berarti komitmen apa sih yang akan kamu lakukan supaya rencana kamu bisa terlaksana? Saya akan meminta Pak Yamin, Bu, untuk membantu saya di dalam menghubungkan saya antara saya dan Pak Anton sehingga dapat menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Bagus sekali, Nak, luar biasa. Berarti kamu akan menghubungi Yamin untuk membantu kamu belajar, kemudian bersama Yamin juga akan bertemu dengan Pak Anton untuk menyelesaikan masalah kamu. Ya, bagus, Nak. Iya, Bu. Luar biasa, Nak. Berarti tinggal dilaksanakan saja apa yang sudah kamu rencanakan ya, Nak. Iya, iya, Bu. Baik, Bu, terima kasih atas bantuan Ibu sudah mendengar cerita saya dan telah memberikan solusi dalam saya menyelesaikan persoalan saya, Bu. Sama-sama, Nak. Sukses ya. Semangat belajar. Iya, ya, terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Dari hasil komentar dari hasil pengamatan saya melihat alur Tirta sudah dilaksanakan dengan baik, mulai dari tahapan tujuan, kemudian ada timbal balik yaitu psikoce, juga merespon dengan baik. Begitu juga pada alur identifikasi, pada alur coach juga begitu menguraikan informasi dari psikoce dengan begitu detail sehingga telah ditemukan solusi pada rencana aksi. Dan kita masuk pada tanggung jawab. Coach betul memiliki tanggung jawab yang besar. Dia betul-betul menunjukkan sikap tanggung jawabnya. Pada kesimpulannya adalah alur Tirta untuk kegiatan pada kasus 2 ini berjalan dengan baik. 4 alur yang ada itu sudah terpenuhi. Saya kira mungkin itu saja. Untuk kasus 2 saya kira kita selesai. Saya berhenti merekam. Makasih, Pak.
Selamat siang untuk kita Selamat semua. siang. Ya, sekarang kita di penghujung dari presentasi kita untuk perekaman terkait kasus 3, dan saya sebagai moderator sekaligus pengamat. Yang di sini sebagai coachnya adalah Ibu Sarci dan sebagai coachnya adalah Pak Muhammad Yamin. Untuk tidak memperpanjang waktu, kesempatan saya berikan kepada coach untuk membimbing jalannya diskusi. Silakan Ibu. Selamat pagi Bu Sarci. Selamat pagi Pak Yamin. Mari silahkan masuk, duduk. Aduh, mohon maaf nih Bu, saya mengganggu aktivitas Ibu. Lagi sibuk ya Bu? Bisa saya bantu? Oh, alhamdulillah kalau tidak sibuk Bu Sarci. Begini Bu, jadi saya sebenarnya ada yang membutuhkan bantuan Ibu ini Bu. Ada sedikit masalah yang saya hadapi sekarang Bu. Saya datang untuk kita sama-sama mencari solusi nih Bu. Bisa bantu tidak Bu ya? Jadi apa yang bisa saya bantu Pak Yamin? Kemudian apa yang Pak Yamin inginkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Jadi begini Bu Sarci. Jadi Bu Sarci begini Bu Sarci. Ibu ingat tidak? Kemarin ada kunjungan dari pengawas. Oh iya, ingat. Itu awal masalahnya dari situ Bu. Kok bisa ya Pak Yamin? Kenapa Pak Yamin ketika pengawas masuk ke kelas, Pak Yamin mendapat teguran? Oh, jadi begini Bu. Jadi beberapa hari yang lalu kan kita mendapat kunjungan dari pengawas, begitu ya Bu ya. Nah, ternyata yang disupervisi adalah saya Bu Sarci. Iya. Dari pertemuan itu saya merasa ada yang bikin saya tersinggung begitu Bu. Kok bisa ya Pak? Apa yang menyebabkan sehingga Pak Yamin merasa tersinggung dengan? Iya, Bu. Jadi ceritanya tidak Jadi kedengaran. ceritanya begini Bu Sarci. Ya. Jadi kemarin setelah supervisi saya ditegur oleh pengawas. Saya ditegur langsung oleh pengawas karena pengawasnya tidak terima kalau saya saya tidak menggunakan buku teks. Nah itu yang justru membuat si pengawas tersebut marah. Pengawas tidak suka, pengawas mau saya harus pakai buku untuk mengajar. Lalu bagaimana tanggapan Pak Yamin? Begitu Bu Sarci. Dengan respon yang diberikan oleh Pak Pengawas. Tanggapan Pak Yamin bagaimana ketika Pak Jadi begini, Pengawas kan teguran? saya sudah sampaikan ke beliau. Jadi begini, saya kan sudah sampaikan ke si pengawas, kalau Ya. ini selama ini saya mengajar, itu saya tidak menggunakan buku. Nah, karena saya punya prinsip, bahwa saya tidak menggunakan buku, tetapi saya kan masih menggunakan sumber-sumber yang lain. Saya bisa menggunakan referensi
referensi yang lain. Saya bisa pakai referensi dari perpustakaan, dari internet, PowerPoint. Yang penting kan pembelajaran yang saya lakukan kita berpacu pada kurikulum. Nah, selama ini kan saya tidak punya dari kurikulum, tapi itu dipermasalahkan. Itu yang bikin saya bingung itu satu. Ya. Jadi apa yang sudah Pak Yamin sampaikan sebenarnya bagus karena zaman sekarang anak-anak belajar bukan hanya pada sumber belajar satu sumber belajar, tetapi pada berbagai sumber belajar, sehingga Pak Yamin punya ide untuk menggunakan berbagai sumber belajar tanpa menggunakan buku teks itu sudah bagus. Tetapi seperti yang kita tahu bahwa karakter anak-anak sekarang ini kan berbeda-beda. Dengan cara mengajar, cara belajar mereka pun berbeda-beda. Jadi Bapak jangan hanya berpatokan hanya pada itu, tetapi menurut pengawas mereka maunya itu menggunakan buku teks juga berdasarkan karakter dan cara gaya belajar anak-anak. Iya. Oh, jadi begitu Bu. Saya bisa menangkap apa yang Bu Sarsi maksudkan. Mungkin memang ada siswa yang mungkin senang atau ada memang siswa yang prestasi belajarnya menurun. Tetapi kan seperti yang saya sudah bilang tadi, saya juga tidak hanya menggunakan saya tidak menggunakan buku, tapi kan saya menggunakan internet, sumber-sumber belajar yang lain. Saya juga sering sekali saya mengawasi siswa itu keluar di lingkungan, mereka melihat lingkungan sekitar secara langsung. Nah itu yang saya rasa pembelajaran itu kan menarik, tapi kenapa kok dipersoalkan? Tapi tidak apa-apa. Dari hasil masukan Ibu Sarsi tadi, saya dari menyadari ternyata buku itu penting karena siswa itu kan berbeda-beda ya. Mungkin dengan itu ada siswa yang mungkin tidak suka dengan cara belajar saya, tapi mungkin mereka suka dengan buku tadi. Terima kasih Bu Sarsi. Ya, bagaimana dengan perasaan Pak Yamin ketika menyampaikan masalah Pak Yamin kepada saya? Apakah Pak Yamin merasa senang, nyaman, atau merasa lega setelah menceritakan persoalan kepada saya? Oh, justru itu saya kesini Bu Sarsi. Kalau saya pendam sendiri kan, kalau saya pendam sendiri itu saya rasa tertekan begitu Bu Sarsi. Setiap masalah itu kan kalau kita pendam rasanya kurang nyaman, tertekan sekali. Jadi tujuan saya kesini memang seperti itu. Tujuan saya kesini supaya ketika saya melepaskan masalah saya sama Ibu Sarsi itu saya rasa senang, saya rasa bahagia. Kayak beban yang selama ini saya pikul itu Ya. hilang begitu Bu Sarsi. Oh, begitu ya Pak Yamin. Saya dari masalah yang telah Pak Yamin sampaikan, dapat saya simpulkan bahwa Pak Yamin merasa tidak nyaman adalah pada saat Pak Yamin melakukan supervisi di kelas. Kemudian Pak Yamin tidak menggunakan buku teks sehingga Pak Yamin mendapat teguran daripada pengawas. Saya dipanggil kepala sekolah, saya harus bilang apa kira-kira Bu Sarsi? Ya, Mungkin Bu Sarsi kalau menurut saya, Pak Yamin harus mempersiapkan diri sebelum menghadap ke kepala sekolah, kemudian merefleksikan apa yang telah disampaikan oleh pengawas menjadi bahan refleksi untuk Pak Yamin. Ya. Kalau syukur-syukur, kalau tidak ditegur ya Pak Yamin ya. Ya. Aduh, mudah-mudahan ya Bu Sarsi. Karena saya jadi takut Bu Sarsi. Jangan sampai saya ditahan. Dari apa yang telah disampaikan tadi oleh Pak Yamin, lantas apa yang mau Pak Yamin rencanakan ke depan? Jadi begini Bu Sarsi, saya punya rencana, nanti saya sudah niat bahwa nanti
saya akan menghadap kepala sekolah, Bu, untuk membicarakan masalah ini, sehingga saya berharap beliau juga pasti akan memberikan solusi yang terbaik atas masalah ini. Ya, Itu harapan lalu saya. Mudah-mudahan beliau menerima baik masalah ini, menganggap ini adalah masalah yang serius, dan mudah-mudahan beliau juga memberikan solusi yang terbaik atas masalah ini. ya. Itu sudah itu rencana saya. Bu. Ya, lalu ada hal lain yang ingin Pak Yamin lakukan? Tapi saya juga rencana, Bu. Saya juga punya rencana. Insya Allah atau suatu saat nanti ada waktu renggang, ada waktu yang senggang, saya coba main-main ke dinas pendidikan. Saya akan minta maaf kepada Bapak Pengawas untuk bagaimana saya bisa mengubah pola belajar saya atau mengubah proses belajar saya. Saya akan belajar menjalankan KBM menggunakan buku paket, Bu. Itu yang akan saya lakukan nanti. Ya, wah, Pak Yamin bagus sekali dengan dan saya setuju dengan ide yang Bapak sampaikan untuk bertemu dengan pengawas dan mencari waktu untuk mencari pengawas pada dinas pendidikan untuk berkoordinasi bagaimana kelancaran atau baiknya kegiatan belajar mengajar di kelas itu seperti apa. Lalu apa dukungan yang Pak Yamin butuhkan dalam melakukan komitmen tersebut? Dari komitmen telah Bapak bikin tadi mau ketemu untuk ya, itu komitmen apa yang Pak Yamin mau buat? Selain dari dukungan kepala sekolah, ya tentunya saya juga membutuhkan dukungan dari teman-teman sejawat Bu Sarti, seperti Ibu Sarti begini. Ibu Sarti, sekarang kita lagi menyelesaikan persoalan ini kan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah, salah satu bentuk dukungan. Dari secara tidak langsung, Bu Sarti tidak memberikan dukungan kepada saya, begitu Bu Sarti. Ya. Jadi teman-teman rekan sejawat itu merupakan salah satu bentuk saya. Bagus sekali Pak Yamin. Semoga masalahnya cepat terselesaikan. Dan Pak Yamin pun dapat bekerja sesuai dengan hati yang tenang, nyaman, dan tidak dihantui rasa bersalah ya Pak Yamin. Ya Bu Sarti, terima kasih banyak Bu Sarti sudah membantu. Terima kasih juga sudah mendengar keluh kesah saya Bu Sarti. Terima kasih banyak Bu Sarti. Sekarang Sama-sama. saya sudah menjadi lega Bu Sarti. Setelah ketemu Bu Sarti, saya sudah lega. Ya, Pak Yamin sama-sama ya. Kalau ada masalah lagi, silahkan cerita. Saya siap untuk mendengar. Ya. Baik Bu Sarti, terima kasih. Baik Sampai Pak jumpa, Yamin. Bu Sarti. Ya. Oke. Kembalikan ke Rosi. Baik, luar biasa Bu Sarsi sebagai coach, luar biasa untuk coachingnya hari ini. Saya sebagai pengamat mengamati jalannya coachingnya Ibu Sarsi sampai selesai. Yang saya lihat itu tujuannya di awal sudah tercapai, ada identifikasi masalah juga sudah di situ. Secara keseluruhannya sudah bagus Ibu, cuman mungkin sedikit saja masukan saya tadi, kalau tidak salah saya sempat dengar itu di rencana aksi itu sepertinya ada pertanyaan dari Pak Yamin, kira-kira apa yang harus dia lakukan, dan Ibu memberikan usul. Nah itu kalau menurut saya mungkin agak kurang tepat di situ. Tapi pada akhirnya yang di paling akhir hasil coachingnya itu ada rencana aksi sendiri dari Pak Yamin. Jadi sudah ada rencana aksi yang dari Pak Yamin, kemudian tanggung jawabnya juga sudah terpenuhi. Cuman yang mungkin di depan, di awal-awal itu yang mungkin
ada kekeliruan sedikit. Itu yang saya dengar sih, yang saya tangkap. Tapi keseluruhannya semua sudah bagus dan saya rasa sudah tercapai